Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel The Jonggol. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya akan menceritakan misteri Gunung Gledek bagian 2. Teror hantu Banaspati. Tapi sebelum lanjut ke cerita, bagi Anda yang sudah subscribe atau belum, silahkan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap channel ini upload video. Banaspati. Konon Banaspati ini sosok yang digambarkan seperti kobaran api. Banaspati sendiri mempunyai kekuatan yang cukup tinggi. Biasanya Banaspati selalu menjadi pemimpin di setiap wilayahnya. Menurut para pakar supranatural, sosok ini sangat sakti, susah ditaklukkan. Hanya orang yang berilmu tinggi yang mampu menaklukkan. Seperti cerita kali ini yang mengangkat sosok Banaspati di Gunung Gledek. Semua berawal dari penambangan yang ada di Gunung Gledek. Konon ceritanya pada awal mulai pertambangan, bos dari pertambangan itu meminta bantuan pada puluhan kiai untuk menetralisir wilayah tersebut yang memang sudah terkenal keangkerannya. Ritual pun dilakukan. Setelah beberapa kali ritual, konon ceritanya banyak makhluk gaib penunggu yang menempati wilayah tersebut pergi dari tempat tersebut. Konon waktu itu dukuh godongan ketika malam sangat mencekam. Banyak warga yang mendengar ada gerombolan orang yang berjalan sambil menangis. Tapi setelah dilihat tidak ada siapa-siapa. Kejadian itu terulang sampai beberapa malam. Sungguh waktu itu dukuh godongan ketika malam hari sangat mencekam. Konon katanya ada sosok yang tidak mau pergi, yaitu sosok Banaspati. Yang konon katanya sosok pemimpin di wilayah tersebut. Konon katanya setelah kejadian tersebut, sosok Banaspati sering menampakkan dirinya pada pengendara sepeda motor yang lewat di jalan Gledek. Ada yang melihat kobaran api terbang. Ada yang melihat kobaran api kecil lalu membesar dan menghilang. Salah satu kesaksian yang saya alami sendiri. Waktu itu saya sedang berziarah ke Kauman, ke makam Mbah Khalifah yang berada di desa Prawoto. Saya ziarah sendirian. Waktu berangkat, saat saya sedang melewati Gunung Gledek, saya berkata dalam hati, "Mana katanya ada Banaspati, kok gak ada?" Singkat cerita, saya sampai di makam, lalu saya membaca tahlil dan berdoa. Setelah selesai, lalu waktu itu sekitar jam 9 malam dan sedang gerimis. Setelah saya memasuki wilayah Gledek, saat itu jalan sepi. Tidak ada orang yang lewat. Tiba-tiba bulu kuduk saya
merinding. Lalu saya tambah kecepatan sepeda motor saya. Tiba-tiba di depan ada lampu seperti lampu belakang sepeda motor. Seketika saya tambah kecepatan sambil berkata, "Alhamdulillah ada teman." Namun apa yang terjadi sungguh mengejutkan saya. Setelah saya sudah dekat dengan lampu yang saya kira pengendara motor tersebut, tiba-tiba lampu itu menghilang. Seketika saya ketakutan. Saya ingat bahwa di Glade sedang ada teror Banaspati. Itu pertama kali saya melihat sosok Banaspati di Glade. Konon kejadian seperti yang saya alami sering terjadi pada pengendara sepeda motor yang melintasi jalan Glade. Sebenarnya masih banyak cerita tentang Banaspati. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah di atas. Memang sosok Banaspati dan yang lainnya itu ada. Itulah perwujudan dari para jin. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala godaan dan gangguan jin yang fasik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.